keputusan kami mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan ikut Engkau, ada bagian-bagian dalam hidup kami yang Kau mau tuntaskan dan bereskan dalam hidup kami. Itu sebabnya Bapa, biar Engkau sendiri yang terus membawa kami kepada kedewasaan, kepada keserupaan dengan Engkau Yesus, yang menjadi bagian kami. Dan terima kasih buat gereja ini, dalam usia ke-12 tahun, kami percaya Engkau sedang membawa kami kepada sebuah kedewasaan yang serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Itu sebabnya sempurnakan, tuntaskan rencana-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Mari Tuhan Kau bicara, Engkau sendiri yang mengajari kami akan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Katakan haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa baptisan air yang rencananya akan diadakan hari ini, selesai kebaktian kedua, kami akhirnya tunda minggu depan. Karena kami awalnya sedikit menghadapi kendala tentang kolam baptisan, dan saya percaya itu adalah good problem, karena setiap kita percaya bahwa semua masalah pasti mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Saudara, yang lalu ketika baptisan begitu banyak dan keluarga dan teman-teman yang ikut saudara, maka biasa kolam yang kita sewa akhirnya pemiliknya begitu syok dan kaget karena begitu banyak orang, walaupun kami sudah bayar dengan baik, tetapi ketika beberapa hari yang lalu kami hubungi dan mereka berkata 2 jam dan mintanya harganya sudah di luar daripada yang wajar saudaraku. Itu sebabnya akhirnya kami berunding, akhirnya kami putuskan kita beli kolam baptisan sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kolamnya adalah modern style dan portable. Jadi saudara bisa dibongkar pasang dan cukup menarik dan cukup mahal juga harganya saudara ya. Tapi saya percaya itu tidak ada artinya dibanding jiwa-jiwa yang bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya saudara, masih dari perjalanan dari California, kolam baptisannya, saudara, dan nanti minggu depan kita akan adakan baptisan. Itu sebabnya bagi teman-teman saudara atau bagi saudara yang belum baptis selam, Anda nanti bisa daftar. Saya percaya ini adalah hari-hari Tuhan memberikan tuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Katakan amin. Nah saudara, saya percaya bahwa kita sebagai gereja Tuhan di usia 12 tahun ini, Tuhan sedang membawa kita kepada keserupaan dalam rencana Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, saya mau mengajak saudara melihat dalam sebuah peristiwa di Alkitab. Pada zaman Israel dipimpin oleh Raja Saul, saudaraku. Ternyata waktu itu mereka menghadapi, yaitu saudara, sebuah bangsa yang menjadi musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Secara manusia dan secara kalkulasi, orang Israel jumlahnya jauh lebih kecil dibanding daripada orang-orang Filistin. Tetapi dalam keadaan Raja Saul ketakutan, ternyata ada seorang anak daripada Raja Saul yang bernama Yonatan, yang akhirnya membuat sebuah terobosan, sebuah kemenangan yang Tuhan berikan. Saya percaya di tahun ini dan tahun yang ke depan, Tuhan sedang mau buat terobosan untuk memberi kemenangan buat saya dan saudara yang luar biasa. Katakan haleluya. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 terlebih dahulu. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Berkatalah Yonatan, anak Saul, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, yaitu kepada asisten pribadinya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal, orang-orang yang tidak bersunat ini, yaitu bangsa Filistin. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Ulangi lagi kalimat bagi Tuhan. 2, 3. Bagi Tuhan apa? Tidak sukar untuk apa? Untuk menolong. Ucapkan lebih keras. 2, 3. Bagi Tuhan apa saudaraku? Tidak sukar untuk menolong. Siapa percaya bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dan lihat ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepada tuannya, yaitu Yonatan. Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ayo ulangi kalimat terakhir, lakukanlah niat hatimu itu. 2, 3. Lakukanlah niat hatimu itu, apa? Sungguh aku sepakat. Dan lihat ketika terjadi sebuah kesepakatan antara Yonatan dengan pembawa senjatanya. Lompat ayat 13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, ke arah musuh bangsa Filistin, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Sebuah kesepakatan. Lihat. Orang-orang itu, yaitu musuh orang Filistin, tewas terparang oleh Yonatan. Sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Lihat bagaimana dua orang bisa mengalahkan musuh. Walaupun secara manusia tidak mungkin. Tapi kita bisa belajar. Selain karena Tuhan yang intervensi bergerak menolong Yonatan dan pembawa senjatanya. Jangan lupa Alkitab berkata, ada sebuah komitmen dari dua orang ini. Dan pembawa senjatanya berkata, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Sungguh aku sepakat. Dan Anda tahu saudara, karena Tuhan melihat kesepakatan Yonatan dan pembawa senjatanya. Itulah sebabnya Tuhan bergerak menolong dan memberkati secara luar biasa. Saya percaya ketika kita sebagai sebuah keluarga rohani, sebagai gereja Tuhan di tempat ini, kita hidup dalam kesepakatan, kita bergerak dalam kesepakatan, percayalah Tuhan yang akan berperang ganti saudara dan saya. Katakan amin. Saudara, subtema bulan Maret 2014 ini adalah Grace Loves His Church. Anugerah akan membuat kita mencintai gerejanya. Dan minggu kemarin, dalam ulang tahun perayaan gereja kita yang ke-12 tahun, kita beri judul I Love My Church. Aku cinta gerejaku. Siapa di sini berkata, I love my church? Angkat tangan saudaraku. Kata bersama saya cinta gereja. 2, 3. Kata bersama saya, I love my church. 2, 3. Nah saudara, biarlah ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah slogan. Tetapi apakah betul-betul kita mencintai gereja ini? Tanda jika saudara dan saya mencintai gereja ini. Maukah kita hidup dalam kesepakatan? Kata bersama saya, hidup dalam kesepakatan. 2, 3. Belajarlah sepakat dengan Tuhan. Belajarlah sepakat dengan pemimpin di gereja ini. Saya beri judul khotbah hari ini adalah sepakat. Kata bersama saya lebih keras. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Sepakat. Paling keras. 2, 3. Sepakat. In one voice. Saudara-saudara, mari kita sebagai gereja Tuhan hidup dalam kesepakatan. Hidup dalam sebuah komitmen. Hidup di dalam sebuah kebersamaan kesatuan. Kenapa saudaraku? Baru-baru ini ada seorang hamba Tuhan di Indonesia. Dia bersaksi ketika dia hadir dalam sebuah kebaktian. Tiba-tiba hamba Tuhan ini diberitahu Tuhan. Dan dia tiba-tiba tunjuk seseorang wanita yang masih remaja. Dan wanita ini diberitahu, Tuhan berkata bahwa kamu punya hubungan dengan kuasa gelap, dengan dunia setan. Kaget. Dan singkatnya ini wanita didoakan pelepasan. Berkali-kali sampai tuntas. Anda tahu kenapa? Karena ternyata setelah ditelusuri wanita ini, saudaraku, remaja wanita ini adalah anak seorang pendeta. Dan Anda tahu bahwa pendeta ini punya beberapa anak. Dan ini anak wanita adalah anak paling kecil. Dan sementara semua saudara-saudara yang lain, badannya bagus, cantik, ganteng, juga pandai dalam berbagai hal, dan juga aktif dalam pelayanan. Sementara anak yang paling kecil ini, badannya tidak cantik, badannya pun juga, saudaraku, langsung, saudaraku. Dan dalam keadaan begitu, dia merasa minder. Sampai akhirnya anak ini cerita,
Waktu dia umur 4 tahun. Ketika dia dalam keadaan sedih. Di kamar pribadinya. Ada suara yang mengajak dia ngobrol. Dia kaget. Dia lihat kanan kiri nggak ada orang. Tapi ada suara yang ngajak dia bicara. Lalu dia tanya, siapa kamu? Lalu kemudian suara itu membalas. Kamu boleh sebut saya siapa saja, terserah. Lalu kemudian ini anak wanita kaget. Dia lari umur 4 tahun, lari keluar, cari papanya pendeta. Lalu kemudian papanya ditanya, Pak, saya mendengar ada orang ngajak saya ngomong di kamar. Anda tahu ini hamba Tuhan tapi tidak waspada. Dia ngomong, kamu cuman halusinasi. Sudah jangan dipikiri. Sudah diam aja, kembali. Padahal Anda tahu itulah saat iblis mulai mencoba menguasai anak yang sedang hancur hatinya. Dan mulai hari itu saudara, di kamar itu sejak umur 4 tahun, itu anak saudaraku setiap hari diajari setan banyak hal. Dan akhirnya dia bertumbuh sebagai seorang remaja putri. Dan dia dipersiapkan sebagai salah satu daripada ratu daripada Lucifer. Dan saudara-saudara, akhirnya dia membuka semua rahasia. Bahwa ternyata dia itu saudaraku sudah bertahun-tahun diutus oleh iblis. Untuk kemana? Ke beberapa kota. Dan setiap kali dia tiba di sebuah kota itu, dia langsung bisa tahu. Ada gereja-gereja yang seperti mercusuar. Yang terangnya bersinar seperti menara mercusuar. Dan dia tahu itu adalah gereja yang on fire. Gereja yang menyala-nyala. Yang ada hadirat Tuhannya. Sementara, saudaraku, dia katakan ada banyak juga gereja yang dia jumpai tidak ada apinya. Tidak ada hadirat Tuhan, padam, gelap gerejanya. Secara rohani. Lalu dia juga lihat ada gereja yang kalau betul-betul masuk dalam peperangan rohani, masuk di dalam kegerakan Tuhan, itu gereja menjadi seperti tiang api yang gede apinya. Dan Anda tahu saudaraku, apa yang dikerjakan oleh dia? Dia selalu masuk ke gereja-gereja. Dan apa yang dia lakukan? Begitu dia masuk katanya, di alam roh dia lihat. Ada orang-orang yang kebaktian. Baik hamba Tuhan maupun yang jemaat. Itu dia lihat ada yang sinarnya terang. Ada yang redup. Ada yang tidak ada sinarnya. Ternyata saudaraku, setan itu melihat. Dan dia cerita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang on fire dengan Tuhan, yang hidup dalam kuasa Tuhan, itu terangnya luar biasa. Terutama mereka yang mencari jiwa, yang memenangkan banyak jiwa untuk Yesus, terangnya bersinar. Seperti dalam kitab Daniel. Dan tiba-tiba, apa yang dilakukan, saudaraku? Dia duduk ikut kebaktian. Dia sebar setan. Dan Anda tahu, saudaraku, dia cerita, khususnya mereka yang menyala-nyala, yang bersinar terang, waktu pulang diikuti sama setan. Dan Anda tahu apa yang dilakukan oleh setan-setan itu? Dia cari celah daripada orang tersebut. Dan sering kali dia berkata, setan cari celah. Misalnya, dia habis sungguh-sungguh melayani Tuhan di gereja. Waktu pulang tiba-tiba, dia kena masalah. Lalu itu setan mulai bisikin, lihat, percuma toh melayani. Ketika orang mulai kemudian menghadapi masalah ekonomi, setan mulai bisikin pelayan Tuhan itu, lihat, toh apa gunanya kamu berkorban? Lihat, pendetamu tidak mengasihi engkau. Lihat, dan Anda tahu saudara, dia bercerita begini, itu seperti sebuah akar yang ditancapkan ke dalam pikiran dan hati orang itu. Dan waktu menancap, itu berubah jadi akar kepahitan. Akar kebencian. Dan dia cerita begini, kalau orang sudah kena begitu, dan dia tidak segera sadar, dan dia segera untuk tolak, lepaskan pengampunan, dan bebaskan, usir semua akar itu. Katanya, orang itu tanpa disadari, akar itu mulai bertumbuh. Kalau dia tidak bereskan. Dan katanya dalam tempo tidak sampai 3 bulan. Api yang ada dalam hidup orang itu mulai redup. Mulai redup dan padam. Pikiran orang itu jadi kebalik semua. Kebalik semua. Dan Anda tahu saudara, dia cerita. Akhirnya orang-orang seperti itu. Akhirnya dipakai setan. Kembali ke gereja. Dan memecah belah gereja. Bahkan dia cerita, saudara,
bahwa dia sering kali memecah belah gereja. Karena dia sodorkan semua itu. Dan yang lebih mengerikan dia cerita, ada sebuah pelayanan di sebuah kota di Indonesia. Dari 100 orang, dia masuk tidak sampai 3 bulan. Jadi berantem, merosot jadi 5 orang. Tapi ketika mulai ini orang, mulai sadar, bertobat, dilepaskan. Dan para hamba Tuhan di tempat itu mulai sadar, masuk dalam peperangan rohani, berjaga-jaga. Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan buat lawatan. Pelayanan itu sekarang bukan cuma 100 orang. Sudah begitu ratusan orang yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau tanya buat saudara, siapa yang mencintai gereja ini? Lambaikan. Kata bersama saya, I love my church. 2, 3. Nah, saudara, mari kita waspada. Setan mau berusaha memecah belah kita. Setan mau berusaha merusak. Kenapa? Karena saya percaya gereja ini dipanggil Tuhan sebagai penjaga kota. Dan saya percaya saudaraku, sudah ada banyak hamba Tuhan bernubuat dan berkata, tidak lama lagi akan terjadi ledakan jiwa-jiwa di gereja ini. Kok kayaknya nggak terlalu percaya? Kalau percaya sukacita dan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Haleluya! Haleluya! Saudara, amin? Nah saudaraku, mari waspada sebagai gereja Tuhan. Dan hari ini saya banyak bicara kita sebagai family dalam keluarga rohani. Saudara, belajarlah seperti Yonatan dan pembawa senjatanya. Sungguh aku sepakat. Sungguh aku sepakat. Dan waktu kita hidup dalam kesepakatan, dampaknya luar biasa. Siapa mau hidup saudara alami terobosan yang luar biasa? Siapa mau Tuhan berperang ganti saudara? Katakan haleluya. Saudara, mari sebagai gereja Tuhan, kita harus sepakat dalam hal apa? Ada 4 hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, sepakat dalam satu visi dan satu tujuan. One voice in one vision and one goal. Saudara-saudara, Tuhan mau agar kita semua sepakat dalam satu visi dan satu tujuan. Kenapa saudaraku? Betapa pentingnya untuk kita sepakat dalam satu visi dan tujuan. Perhatikan gambar ini saudaraku. Seperti sebuah tim pemain saudaraku lomba perahu dayung. Perhatikan saudaraku, bagaimana mereka semua harus satu visi dan satu tujuan. Lihat bagaimana mereka semua walaupun berbeda-beda, tapi mereka akan kompak dalam satu tujuan, merebut kemenangan, satu visi, bergerak bersama-sama. Next lagi, lihat bahwa mereka, saudara, harus satu tujuan, harus satu visi, mencapai sebuah target. Dan kita sebagai gereja Tuhan, saya percaya gereja ini akan berkembang tanpa batas. Kalau saya dan saudara mau sepakat dalam satu visi dan satu tujuan. Setuju dan haleluya. Kenapa? Lihat Amsal 29 ayat 18. Firman berkata, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Artinya begini saudaraku, kalau kita tidak mau sepakat dalam satu visi dan tujuan, nanti semua jadi liar, maunya sendiri. Tapi berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum, kepada visi yang telah Tuhan beri. Maka hidup kita bahagia. Gereja ini akan jadi gereja yang bahagia. Setuju dan amin. Saudara, mari kita belajar. Bahwa kita harus belajar, saudaraku, untuk sepakat dalam satu visi dan tujuan. Saya coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan lain, dikatakan begini. Without a vision is a people made naked. Tanpa sebuah visi atau goal, tanpa sebuah tujuan, orang akan menjadi telanjang. And who is keeping the law? Oh, his happiness. Tetapi siapa yang tetap mentaati hukum, yang berpegang pada visi, hidupnya akan bahagia. Lihat hari-hari ini mata dunia tertuju kepada apa? Pesawat Malaysian. Ya. Kenapa, saudara? Karena begitu dia berbelok dari tujuan, dan ternyata katanya dibajak, ya kan? Dan
Dan langsung semua keluarga, kapten dan semua kru yang di Malaysia semua ditangkap dan diwawancarai. Begitu seseorang tidak punya satu tujuan yang sama, istilahnya off dari visi, akibatnya melenceng. Dan tidak tahu sekarang ada di mana pesawatnya. Diperkirakan mungkin ada di daerah pecahnya Rusia. Atau mungkin ada di Pulau Madura. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita mau hidup bahagia, belajarlah sepakat dalam satu visi dan tujuan. Bulan ini kita akan banyak bicara tentang gereja lokal kita. Nah, mungkin sudah tanya, Pak, visi gereja ini apa sih? Kalau saudara masih tanya, Anda belum ngerti berarti. Loh, jelas ditulis di sini loh. Successful, apa? Bethany, apa? Families. Kata bersama 1, 2, 3. Successful, Bethany, families. Ini adalah visi goal kita bersama. Dan ada kata families. Keluarga. Berarti setiap saudara sekalian, saya dan saudara harus sadar bahwa gereja ini bukan restoran. Gereja ini bukan cuma tempat, sebuah klub sosial. Tidak. Gereja ini adalah keluarga rohani. Di mana saudara dan saya bergabung dalam keluarga Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ada nama Bethany. Ya, anak saya yang kedua juga namanya Bethany. Tapi arti nama Bethany cukup banyak. Salah satu arti nama Bethany adalah House of Death. Rumah kencan. Amin. Artinya biar di gereja ini, saudara berkencan dengan Yesus. Ngalami keintiman dengan Tuhan. Dan kita juga saling intim satu dengan yang lain. Katakan haleluya. Katakan amin, saudaraku. Kenapa? Sebab ternyata Tuhan mau melalui gereja ini, saudara punya keintiman dengan Tuhan. Dan juga dengan sesama. Dan saya percaya, awalnya kita mungkin belum kenal Tuhan. Sampai lahir baru. Sampai engkau melayani. Dan engkau intim dengan Tuhan. Itulah visi gereja ini. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi juga akhirnya tidak menutup kemungkinan. Akhirnya banyak story, cerita di gereja ini. Kesaksian. Berapa banyak akhirnya anak muda ketemu jodohnya di gereja ini. Dan ternyata yang paling banyak cerita menarik adalah beberapa akhirnya ketemu di Big Van gereja. Terutama yang bagian penjemputan. Dia bawa Big Van gereja. Dan ternyata awalnya ditelepon, tolong ya jemput saya di sini. Lalu dibawa ke gereja. Dan Anda tahu mulai kenalan di Big Van gereja. Dan akhirnya saudara mulai awalnya karena rumah wanita itu sangat dekat dengan gereja. Pertama kali yang diantar sama supirnya. Tapi kalau sudah ada maka yang lain yang dulu yang diantar. Walaupun rumah wanita itu yang paling dekat diantar paling terakhir. Dan kadang-kadang kapten daripada penjemputan bingung. Kenapa mobilnya nggak balik-balik? Dibawa sedang kencan. Dan jujur sudah banyak pasangan ya toh. Nah, kita bisa sebutkan nama-nama tertentu yang menikah awalnya ketemu di Big Van. Gereja ini jadi rumah kencan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya toh. Nah, saudara, keintiman dengan Tuhan, apalagi? Dan ada kata successful. Kata bersama saya successful. 2, 3. Sukses. Jadi saudara, Tuhan mau bawa saudara di gereja ini menjadi sebuah keluarga rohani. Anda punya keluarga di tempat ini. Dan Anda dan saya mulai membangun keintiman dengan Tuhan. Dan juga dengan sesama. Untuk kita akhirnya dipersiapkan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biar saudara sukses dalam segala hal yang baik dalam hidup saudara. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sukses dalam hal rohani. Tapi juga sukses dalam hal jasmani. Sukses juga membina keluarga, pernikahan. Dan juga sukses di dalam kesehatan kita. Dalam pelayanan kita. Dalam segala bidang yang baik dalam hidup ini. Jujur saudara. Ketika saya balik ke Indonesia pelayanan. Seringkali saya berjumpa dengan teman-teman kita yang sudah pulang Indonesia. Seringkali satu kalimat yang mereka ucapkan.
Dan itu juga menyentuh hati saya. Saya kangen Pak dengan gereja yang di Philadelphia. Karena saya percaya kita semua keluarga besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama kita. Amin. Nah sekarang saudaraku, kita harus belajar sepakat dalam satu visi dan tujuan. Baru kemudian setiap tahun ya ada tema kita. Tiap bulan ada tema. Dan kita terus. Itu sebabnya saya tekankan buat setiap saudara. Mari kita belajar untuk satu visi dan satu tujuan. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan limpah buat setiap kita. Katakan amin. Yang kedua saudara. Kita harus sepakat dalam hal apa? Yang kedua, sepakat dalam satu kepemimpinan. Sepakat dalam satu kepemimpinan. One voice in one leadership. Sepakat dalam satu kepemimpinan. Kenapa? Sebab ternyata ketika kita belajar submit, belajar tunduk dan taat kepada sebuah otoritas rohani, apa yang terjadi? Lihatlah gambar berikut ini. Anda tahu bahwa keluarga ini terhindar dari semua hujan dan gambaran serangan-serangan. Karena mereka ada di bawah sebuah tudung rohani. Dalam sebuah kepemimpinan. Dalam sebuah otoritas rohani. Kalau seandainya keluarga ini keluar daripada tudung itu, maka akibatnya mereka akan langsung kena daripada serangan itu. Saudara sekalian, saya bersyukur Tuhan bawa kita bergabung dalam gereja Tuhan tempat ini. Dan saya bersyukur, saya mengucap syukur, sebuah kehormatan. Tahun 2002 kami rintis gereja ini. Dan sampai hari ini kita bisa bergabung semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, kita ini bersyukur minggu lalu Sidney Muhyiddin melayani kita. Pastor Jeffrey Rahmat juga. Dan terakhir tahun berapa ya? Dulu pernah melayani waktu di Epifani School 2008. Dan sejak itu saudara sebetulnya jujur kalau soal pujian penyembahan saya salah satu yang ngefans sama Sidney. Gitu. Tapi tidak sampai terlalu kampungan. Saya lihat ada saudara yang terlalu kampungan minta tanda tangannya. Minta foto aja keren. Oke, saudaraku. Nah, saudara tahu saya udah lama coba undang lagi. Tapi selalu saya sampai bilang begini, tolong dong ikuti jadwal Anda aja. Bulan berapa, tanggal berapa, terserah. Semua tiket saya cover. Gitu. Tapi waduh banyak hal kendala. Terus ada seorang teman cerita begini, oh gampang. Lu gampang apa? Kamu undang gembalanya. Kalau gembalanya ngomong berangkat, jadwal yang lain akan dibatalkan. Wah, kemudian saya bangun sebuah relationship, saya mulai kenalan dengan Pastor Jeffrey Rahmat, mulai ngobrol dan belajar banyak. Dia juga ajak saya keliling ke gerejanya yang baru, lihat juga saya tanya banyak hal yang baik yang kita bisa pelajari. Lalu kemudian dengan tulus hati, saya undang untuk memberkati kita. Dan saya juga berkata, tolong dong supaya Sidney juga sama-sama. Oh Sidney, langsung dia telepon. Sidney, tolong ya, tanggal sekian, bulan sekian, ikut dengan saya. Langsung Sidney, yes sir. Lalu kemudian dia telepon sekretarisnya. Sidney telepon asistennya, tolong batalkan semua jadwal tanggal itu. Bos berkata berangkat ke Philadelphia. Dan dia pun segera berangkat. Dan jadi berkat buat kita. Tepuk tangan yang meriah dong. Iya. Saya tahu ada AI ngefans berat sama Sidney. Nah saudara. Dan juga pada waktu talk show minggu malam dengan para pelayan Tuhan di tempat ini. Saya sempat tanya. Nama Sidney kan jauh lebih dikenal daripada nama gerejanya. Jauh lebih dikenal daripada nama gembalanya. Terus saya tanya begini. Apakah ada pemikiran satu hari mau keluar lepas dari gerejanya? Dari otoritas gembalanya? Dia berkata, ketika saya ada di sebuah gereja otoritas, yang diuntungkan itu bukan gerejanya. Dia berkata, justru saya yang beruntung kalau saya ada di dalam sebuah gereja lokal dan tunduk kepada otoritas. Wow. Kemudian Anda tahu dia cerita.
Pernah satu saat dia melayani di sebuah gereja Amerika. Di Brooklyn Tabernacle, New York. Jemaatnya begitu banyak. Dan selesai pelayanan, gembalanya dan istri gembalanya yang ajak ngobrol di kantornya. Dan bilang gini, kami sudah berdoa dan kami ini butuh pester musik dan worship. Dan kami sudah berdoa, kami tergerak, kamu Sydney. Gaji sekian, fasilitas sekian, silakan. Sydney berkata, mohon maaf, saya sudah punya keluarga gereja lokal. Saya tidak bisa. Dan tentunya gembala itu kecewa. Tapi tetap baik ya sampai hari ini. Dan sering diundang. Dan kemudian Sydney langsung dia BB, dia WhatsApp gembalanya. Saya ditawari untuk pindah ke gereja. Jadi full timer. Saya dikasih gaji sekian besar. Bla 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 bla. Gembalanya langsung balesin begini. Hahaha. Boleh sih tukar. Dengan 3 penyanyi orang hitamnya. Bawa ke Jakarta. Sudah tahu. Dan dia cerita bahwa sebelumnya dia kagum dengan salah seorang rekannya pemuji juga. Yang jauh lebih talenta. Jauh lebih hebat daripada dia. Tapi sayangnya dia berkata, seorang penyanyi ini tidak mau submit dalam sebuah kepemimpinan. Bahkan dia maunya sendiri. Dan dia Sydney cerita, hari ini 2 orang yang bersama-sama berjalan pelayanan sama-sama. Berakhir dengan berbeda. Penyanyi itu kacau hidupnya. Selingkuh dan juga maksa istrinya untuk cerai. Sementara Sydney berkata, saya semakin punya keluarga yang solid. Istri dan anak-anak yang bahagia. Dan Anda tahu hari ini Sydney salah satu penyanyi rohani dari Asia. Yang dikontrak oleh Integrity Musik di Amerika. Menjadi salah satu songwriter, penulis lagu pujian yang akan jadi berkat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Dan dia tunjukkan saya, begitu dia dekatnya dengan Israel Houghton. Begitu dekatnya dia dengan Chris Tomlin. Dengan Darlene. Dan dia tunjukkan foto dengan saya juga. Dan Anda tahu saudaraku, dia bilang begini, semua dimulai ketika saya mau belajar tunduk dalam satu kepemimpinan. Saudara-saudara, mari kita belajar. Biarlah kita sepakat dalam satu kepemimpinan. Dan saya lepaskan berkat Tuhan. Saudara akan jadi orang-orang yang berhasil secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba kita lihat satu ayat. Ibrani 13 ayat 17. Firman berkata begini. Yuk kita baca sama-sama Ibrani 13 ayat 17. Semua baca 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Lihat tanpa syarat loh. Enggak dibilang gini, kalau mereka begini. Kalau mereka begini. Tidak, tapi lihat koma. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka, para pemimpin, akan melakukannya, memimpin dengan gembira. Bukan dengan apa? Keluh kesah. Terus, baca. Lagu. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan apa? Bagimu. Kalau saudara ternyata membuat para pemimpinmu berkeluh kesah, maka itu akan merugikan hidup kita sendiri. Ada banyak orang cara berpikirnya kebalik. Oh, kalau saya hormat dan taat dan tunduk pada otoritas, nanti otoritas saya aja, pemimpin saya yang diuntungkan. Salah. Ini ayat berkata, kita sendiri yang diuntungkan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari kita belajar. Ternyata, biarlah setiap kita mau mengerti bahwa kita harus belajar sepakat dalam sebuah kepemimpinan. Belajarlah bahwa saya harus taat dan tunduk kepada pemimpin di gereja ini. Saya sadar bahwa saya dan pemimpin saya bukanlah orang yang sempurna. Saya sadar saya harus mendukung kepemimpinan di gereja ini. Dan saya punya sebuah komitmen. Biar kehadiran saya bukan membebani pemimpin saya. Tapi kehadiran saya
justru meringankan pemimpin saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Anda lihat, hasilnya akan luar biasa. Dan kalau Anda mengerti, apa sih culture kepemimpinan di gereja ini? Saudara, kita menganut faham teokrasi. Artinya Tuhan yang memerintah. Melalui para pemimpin gembala. Kemudian para pengerja, baru ke jemaat. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu mengatakan, datanglah kerajaan Allah. Datanglah kerajaan Yesus. Anda tahu sistemnya adalah kerajaan. Dalam pengertian Tuhan yang jadi raja. Dan Tuhan memberi kepercayaan pada gembala. Baru kemudian para pelayan. Dan baru jemaat. Tuhan tidak pernah bilang begini. Datanglah Republik Allah. Tidak ada. Saudara, ada gereja yang sistemnya semua demokrasi. Di atas gembala itu ada tim para majelis. Kita tidak menghakimi, tapi ada seperti itu. Dan Anda tahu akibatnya seringkali banyak berantem. Apapun harus voting. Apapun harus keputusan bersama. Dan Anda tahu kayaknya baik. Tapi lihatlah seperti di Indonesia. Saudaraku, begitu banyak partai. Dan orang bilang begini, saudaraku. Di Indonesia itu 2 orang bisa bangun 4 partai. Ya kan? Itulah Indonesia. Dan Anda tahu, saudaraku, teman-teman kita di California, cerita hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu gereja Indonesia sekarang di California berapa? Itu saya dapat info yang bisa dipercaya dari mereka. Minimal ada 120 gereja Indonesia di California. Saya kaget. Berapa? 120 gereja. Dan Anda tahu, katanya setiap tahun disurvei, terjadi pelipat gandaan gereja luar biasa. Enggak cocok dikit, pecah, buka gereja sendiri. Enggak cocok, pecah, keluar, buka gereja sendiri. Saudaraku. Gereja cuma 10 orang, cuma 15 orang, 20 orang, 30 orang. Enggak sampai 50, pecah lagi, saudaraku. Nah, saudara-saudara, ayo kita buang atmosfer itu. Kita belajar, kita taat dengan kehendak Tuhan. Datanglah kerajaan surga. Bukan republik surga, kerajaan surga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi kemudian kami juga membuka diri kalau sudah ada input. Kalau ada saran. Tapi tetap yang decision maker bukan semua orang. Tapi serahkan pada otoritas sebagai pemimpin. Kenapa, saudara? Kami menerapkan bahwa kepemimpinan di gereja ini kita jalankan keterbukaan, kepercayaan, dan kesehatian. Kata bersama saya keterbukaan. 2, 3. Kurang keras. Keterbukaan, kepercayaan, kesehatian. Ulangi lagi 2, 3. Keterbukaan, kepercayaan, dan apa? Kesehatian. Nah, saudara, sejak awal 2002 kita merintis gereja ini. Kita sudah buat sebuah sistem kepemimpinan yang terbuka. Bisa dipercayai, punya integritas. Dan juga kesehatian, kebersamaan. Dan Anda tahu bahwa kita terus mau sampai akhir. Tetap punya budaya keterbukaan, kepercayaan, dan kesehatian. Saudara, dari awal keuangan gereja ini pun kami terbuka. Dan Anda sampai hari ini selesai kebaktian Anda bisa lihat di papan belakang. Semua pemasukan rinci, semua pengeluaran rinci, dan semua saldo gereja dari awal sampai hari ini. Dan semua gedung gereja Anda bisa cek, bukan cuma omongan saya, cek di City of Philadelphia. Semua pakai nama gereja, tidak pakai nama pribadi saya. Semua mobil-mobil gereja, properti gereja, pakai nama gereja. Kenapa? Kami terapkan keterbukaan. Dan kami belajar untuk tetap bisa dipercaya. Dan saya percaya, saudara, puji Tuhan kita semakin diberkati Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh, mari kita sepakat di dalam sebuah kepemimpinan rohani. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, percayalah. Dalam soal pengelolaan uang juga, kami yang membuat decision maker berusaha betul-betul sebaik mungkin. Dan Anda tahu, saudaraku, di luaran ada isu, katanya saya kena dipinjemin uang gitu, sama seseorang yang ada di penjara hari ini. Saya jujur 2 kali datang ke rumah. Nangis-nangis dengan berbagai macam cara. Mau hutang uang.
Saya bilang, mohon maaf saya pendeta, bukan pendekar. Bukan pedagang, saya pendeta. Kamu mau pinjam uang pendeta? Mikir dulu dong. Oke Pak, kalau gitu saya pinjam uang gereja. Oh, no way. Kita dari awal sepakat, uang gereja tidak bisa dipinjamkan. Kalaupun kita mau bantu orang, kita sembahyang dan kita bantu sukarela. Saya pun tidak boleh pinjam uang gereja. Kita sudah komitmen dan semua ada bendahara, kita saling menjaga. Dan Anda tahu saudaraku, puji Tuhan sih, saya tegas. Dan dengarnya ada orang-orang yang kena sekian puluh ribu US dollar. Tapi puji Tuhan, saya tidak. Gereja ini juga tidak. Kenapa? Sebab kita mau belajar. Kami bisa dipercaya di hadapan Tuhan. Dan juga seluruh saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu sebabnya mari kita belajar. Supaya Anda mengerti bahwa ternyata, saudaraku, kita harus belajar sepakat dalam satu kepemimpinan. Nah, kalau semua mau sok memimpin gereja ini, mau jadi apa? Tetap, saudaraku, kapal pun kaptennya cuma satu. Betul nggak, saudara? Pilot pun, ya pesawat pun, pilotnya cuma berapa? Satu. Ada sebuah gereja, oh kita mau kepemimpinan jamak. Nggak cuma satu. Anda tahu, sekian orang. Dan beberapa orang sudah berkata, nggak bisa, kepala cuma satu. Nggak mungkin kepala dua, kepala tiga. Anda tahu, nggak lama gereja itu pecah juga. Kenapa? Karena tetap kepala cuma satu. Pegang kepala masing-masing. Satu nggak atau dua? Satu, saudara. Katakan amin, saudara. Nah, ada yang cerita sama saya begini. Satu hari, dia diajak sekongkolan untuk nyerang saya. Banyak hal yang dia protes. Tapi kemudian orang ini bilang begini. Mohon maaf, saya kenal siapa bapak saya. Saya kenal betul siapa bapak saya. Saya kenal betul siapa Pak Lukas. Dia berkata. Dan dengar ya, kalau kamu menjelekkan bapak saya, itu berarti kamu juga menjelekkan saya. Sejak hari itu dia tegas begitu. Langsung tutup mulut. Saya berdoa dalam nama Yesus. Ayo, biar gereja ini tidak lagi ada yang namanya saling tikam menikam. Saling jegal menjegal. Semua satu sepakat dalam sebuah kepemimpinan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada seorang senator Amerika, satu saat waktu dia pidato, dia cerita begini. Ketika pertama kali saya mau terlibat dalam dunia politik. Anda harus tahu ya, kata politik itu ternyata dari bahasa Latin ada artinya. Politik. Poli dan tix. Poli itu artinya banyak. Tix itu kutu busuk. Jadi arti politik adalah apa? Banyak kutu busuk. Tuh, betul, Anda nanti lihat di dictionary. Itu arti politik. Lalu kemudian si anggota kongres ini ditanya. Dia cerita begini. Ketika saya mulai masuk dalam dunia politik. Semua teman dan keluarga saya berkata, politik itu sangat kejam. Politik itu berbahaya. Kamu nanti tidak tahan. Lalu senator ini cerita. Dia ketawa, dia bilang sama keluarga dan teman-temannya. Kamu jangan lupa, saya sudah sekian puluh tahun jadi majelis di sebuah gereja. Dan bagi kami majelis gereja, sudah biasa tikam menikam. Dan itu sudah makanan sehari-hari. Kalian harus tahu bahwa kami sudah lolos dari gereja. Maka saya siap jadi senator. Dan ternyata itu sebuah sindiran. Ternyata banyak gereja isinya politik semua. Ayo semua kita buang politik. Yang mau kita betul-betul hidup dalam ketulusan hati. Melayani, tergabung dalam keluarga Tuhan. Di tempat ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ada 100 orang peserta seminar. Lalu motivatornya cerita ngajari banyak hal. Dan tiba-tiba kemudian motivatornya menyuruh setiap peserta diberi sebuah balon. Ya, Anda tahu balon itu? Lalu mereka diberi spidol, suruh tulis nama mereka masing-masing di balonnya. Lalu 100 balon itu dikumpulkan. Lalu kemudian ditaruh dalam sebuah ruangan. Lalu apa yang terjadi? Motivatornya berkata begini. Saya beri kalian 5 menit waktu. Kalian harus masuk ke ruangan itu. Temukan balon yang ada nama kalian sendiri. Anda tahu saudaraku, lari 100 orang.
Masuk ke ruangan itu, panik. Berdesak-desakan, senggol-senggol, injek-injekan. Waduh, dan Anda tahu 5 menit selesai. Tidak ada satu orang pun berhasil menemukan balon yang ada nama mereka. Motivatornya senyum, keluar lagi, keluar dari ruangan itu. Balonnya berantakan semua. Sekarang saya minta kalian masuk lagi ke dalam ruangan. Saya beri waktu 5 menit. Tapi kalian harus berubah. Tadi kalian sibuk cari balon ada nama kalian sendiri. Sekarang saya minta. Ketika kalian nemu sebuah balon atas nama orang lain. Coba berikan balon itu kepada orang tersebut. Karena semua peserta dikasih badge nama gede-gede. Jadi ketika saya beri waktu 5 menit. Siap. Lari masuk. Acong lihat balonnya Betty. Langsung, Betty mana? Saya Betty. Dikasih ke Betty. Lalu kemudian Maria lari. Sret. Acong mana Acong? Saya Acong. Dikasih. Anda tahu? Ternyata tidak sampai 5 menit. 100 peserta dapat mendapatkan balon mereka masing-masing. Kesimpulannya apa? Lihat, semua kalau mau dalam satu kepemimpinan, satu instruksi, tidak maunya sendiri. Semua masalah selesai dengan baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu lihat. Lebih meriah dan haleluya. Saudara, mari kita belajar biar di gereja ini. Kalau engkau cinta gereja ini, sepakat dalam satu kepemimpinan. Yang ketiga, kita harus sepakat dalam hal apa? Yang ketiga, sepakat dalam satu iman dan satu pengajaran. One voice in one faith and one teaching. Saya mau mengajak saudara mengerti bahwa di gereja ini, biarlah setiap kita mau sepakat dalam satu iman dan satu pengajaran. Dan kalau Anda tahu, ada 4 pilar pengajaran utama di gereja ini. Yang pertama adalah salvation atau keselamatan. Dan di dalam keselamatan kita percaya, kami ajarkan dari mimbar ini, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa selamat. Katakan amin. Dan setelah kita terima Yesus, maka kita harus bertobat dan kemudian dibaptis. Dan kami mengajarkan sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan teladan Yesus sendiri. Baptisan harus secara selam. Lalu kemudian setelah kita diselamatkan dalam Yesus, percaya Yesus, kita sudah mendapat jaminan keselamatan. Tapi kita tidak boleh hidup sembrono. Kita harus jaga keselamatan itu. Kita harus kerjakan tugas keselamatan dengan tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Itulah pengajaran keselamatan yang kita sampaikan. Lalu pilar pengajaran yang kedua adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Dan kita percaya Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Kita mengenal Trinitas, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dan kita di gereja ini, kita ajarkan bahwa betapa pentingnya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Termasuk dengan bahasa roh. Tetapi tidak hanya berhenti soal bahasa roh. Kita harus terus masuk sampai kita hidup dalam 9 buah-buah roh. Karakter Kristus mengubah karakter kita yang buruk. Lalu kemudian kita juga mengajarkan tentang 9 karunia roh. Kesembuhan, mujizat, iman, dan sebagainya. Supaya setiap saudara bergerak menjadi tentara Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Dan kita dalam pengajaran Roh Kudus kita juga ajarkan tentang peperangan rohani. Supaya kita bisa menang di area roh dan di area jiwa. Lalu kemudian pilar yang ketiga dalam pengajaran di gereja ini adalah divine healing blessing. Berkat dan kesembuhan. Saudara, saya percaya bahwa kita di dalam Yesus yang sakit bisa sembuh. Ada yang amin. Amin. Percaya yang miskin bisa jadi kaya. Amin. Saudara, kita ajarkan. Belajarlah seperti Abraham. Bukan seperti Lazarus pengemis yang miskin mati masuk surga. Bukan seperti orang kaya pesta pora mati masuk neraka. Tapi Abraham di bumi dia kaya raya. Mati masuk surga. Siapa mau mati masuk surga dan juga kaya di bumi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang kami ajarkan. Dan juga di dalam berkat kesembuhan, kita ajarkan soal perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Kita ajarkan juga soal buah sulung,
Kita ajarkan juga tentang, saudaraku, yaitu saudaraku, persembahan hukum tabur tuai. Sehingga saudara mengalami berkat yang berlimpah. Lalu pilar yang keempat pengajaran di gereja ini adalah second coming. Kedatangan Yesus yang kedua. Dan kita percaya Yesus Kristus segera akan datang kembali. Itu sebabnya kita siapkan hidup kita. Lalu kemudian saudara, di gereja ini kita juga mengajarkan tentang keseimbangan. Kata bersama saya keseimbangan. 2, 3. Ya, jadi kalau sudah tahu bahwa kami terus mengajarkan keseimbangan. Seimbang di area roh, tapi juga seimbang di area jasmani. Seimbang sukses di dalam keluarga, tapi juga seimbang sukses di luar. Seimbang di dalam, yaitu saudaraku, kasih karunia. Dan Anda tahu saudaraku, kami ajarkan, kenapa? Karena segala sesuatu yang tidak seimbang, itu kekejian di mata Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, kami juga tidak cuma ngajar tentang dunia roh, ya toh, tapi juga bagaimana di dalam jasmani, ya kan? Karena ada gereja yang tidak seimbang, ngeroh terus, ya toh, tapi tidak karu-karuan karakternya. Tapi ada gereja yang cuma jasmani terus, cuma main di jiwa, tapi rohnya nggak pernah dibangun. Itu juga keliru. Kita seimbang. Itu sebabnya, saudaraku, ada yang tanya sama saya, Pak, gereja ini mau dibawa kemana? Loh, ya kepada keserupaan dengan Yesus. Itu sebabnya kita lihat, oh hamba Tuhan ini kekuatannya soal apa? Gereja itu kekuatannya apa? Kita ambil yang baik, yang kita bisa terapkan. Nanti selesai, oh ini kuatnya apa? Kita ambil lagi. Sehingga akhirnya setiap saudara dan saya diperlengkapi. Karena saya percaya, saudaraku, bahwa Tuhan mau agar kita serupa dengan gambarannya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Amsal 11 ayat yang pertama. Lihat Amsal 11 ayat yang pertama. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Terus, tetapi ia berkenan, Tuhan suka akan batu timbangan yang tepat. Saya percaya bahwa wanita-wanita di sini, para istri-istri suka enggak? Suami enggak cuma sukses di kerjaan, tapi juga menjadi suami yang baik. Amin kok para pria. Amin. Para suami suka enggak? Istri-istri Anda pinter masak. Tapi juga tunduk sama suami. Amin dong. Saudara mau enggak? Anda sekeluarga rohaninya maju. Amin. Tapi jasmaninya juga maju. Amin. Makanya kami ajarkan keseimbangan. Ada waktunya kita tekankan soal jasmani. Puasa 40 hari 40 malam. Suami mulai deketin lagi. Mah, kan sudah selesai 40 hari. Tuhan bicara tambah 40 hari lagi. Bahaya itu saudaraku. Makanya kami terapkan keseimbangan. Dan percayalah semua pengajaran yang kami sampaikan. Kami tanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Kami tidak berusaha menyesatkan saudara. Kami sampaikan berita kebenaran. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Sepakat dalam soal apa? Hal apa? Yang keempat, yang terakhir. Sepakat dalam satu kegerakan. Sepakat dalam satu kegerakan. Kata bersama saya, satu kegerakan. 2, 3. One voice in one movement. Karena Anda harus tahu bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang tidak terus bertahan lama-lama jadi gereja tradisi. Tapi gereja yang terus mau bergerak dalam sebuah movement Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang bergerak, yang mengerti tentang amin. Saudara lihat, sesuatu yang hidup itu enggak bisa diam terus, harus bergerak. Nah, itu sebabnya saudara. Kita terus bergerak ngalir dengan Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita sepakat dalam satu kegerakan. Lihat satu ayat lagi, Yoel 2 ayat 7 sampai 8. Tuhan sedang bangkitkan kita menjadi tentara-tentara Tuhan di akhir zaman. Yuk baca sama-sama Yoel 2 ayat 7 sampai 8. Seperti pahlawan mereka apa? Berlari. Tuhan mau bawa kita lari sama-sama. Kata bersama saya, lari sama-sama. 2, 3. Ini kan seperti tentara dalam sebuah kegerakan. Terus, seperti prajurit mereka naik tembok. Lihat, ada kata mereka terus. Serempak, kompak, terus. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Sebuah tentara Tuhan, gereja Tuhan yang fokus kepada panggilan Tuhan. Ayat 8.
Mereka tidak berdesak-desakan. Artinya apa? Tidak chaos, tidak kacau. Harus ada leadership yang baik. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Lihat, ada sebuah kesetiaan, komitmen. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Lihat, menjadi generasi unstoppable. Generasi yang tidak terhentikan. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Ada sebuah kesatuan, kesepakatan, bergerak bersama-sama. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya begini. Kalau kemudian kita dapat dari Tuhan apa? Kita sampaikan, ayo bergerak. Nah, minimal kalau saudara tidak mau bergerak, jangan mentang yang lain. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan mau bawa kita. Bulan ini, akhir bulan Maret ini akan selesai pelatihan saya Tentara Kristus setiap Kamis. Doa malam. Lalu kemudian saudara, April bulan depan, kita mulai bergerak. Tim kita yang di New York, yang di Philadelphia akan bergerak ke state yang berdekatan. Dengan mobil, kita berdoa memberkati kota. Memberkati state. Mulai Mei sampai September. Kita akan bergerak ke state-state lain. Sehingga akhirnya 50 state di Amerika. Kita akan betul-betul duduki untuk kemuliaan nama Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang meriah dan haleluya. Saudara, mungkin ada orang bilang begini, ngapain sih? Buang-buang biaya. Apa emangnya doa di Philadelphia aja gak cukup? Oh beda. Makanya Tuhan kan ngomong gini sama Yosua. Tempat di mana engkau menginjakkan kaki, aku beri padamu. Bagaimana kita bisa minta lawatan Tuhan atas Hawaii? Kalau ternyata sudah belum menginjakkan kaki di Hawaii. Amin. Bagaimana sudah bisa nanti dapat kekayaan bangsa-bangsa yang ada di Hawaii? Kalau sudah belum menginjakkan kaki di Hawaii. Tapi ingat, bukan berarti semua kita rame-rame ke Hawaii. Tapi dibagi nanti. Ya. Nah, itu sebabnya sudah ada yang bilang gini, Pak, saya ambil bagian Florida. Loh, nanti kalau saya ke sana, boleh nggak Pak sambil jalan-jalan? Boleh. Foto-foto boleh. Gitu, vacation sekalian boleh. Jadi saudaraku, ya tapi jangan semua ke Florida, dibagi. Amin, saudaraku. Florida sudah ada yang ngambil. Ya kan? Jadi sambil lihat Disneyland. Gitu, begitu naik jet coaster sudah mulai turun, nah itu peperangan rohani itu. Iya, ya kan? Nah, nanti kami akan beri instruksi apa yang sudah lakukan. Ya, dan nanti selesai kebaktian akan ada pendaftar lagi, ya, dan sudah cukup banyak yang daftar, baik yang di Villa maupun New York. Dan masih ada. Kita belum bagi state, tapi sudah ada yang minta state ini, ada yang California, ada yang masih belum Hawaii dan Alaska. Ya. Siapa mau pergi ke Hawaii? Sambil pakaian hula-hula. Tapi Anda berdoa, ya Rabashikatakalal. Tuhan selamatkan Hawaii untuk Yesus. Saya lihat lawatan Tuhan terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, mari bergerak dalam satu movement. Sehingga tidak selalu begini. Ngapain? Itu namanya disunity. Saya berdoa yuk. Semua kita sepakat. Dan apa hasil dari kesepakatan? Lihat ayat yang terakhir. Matius 18 ayat 19. Semua baca sama-sama. Matius 18 ayat 19. Semua baca keras. 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu. Apa? Jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat. Kata bersama-sama sepakat. 2, 3. Meminta apapun juga. Dahsyat. Terus apa? Permintaan mereka atau impian kita akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan. Apa hasil kesepakatan? Apapun impian kita jadi kenyataan. Apapun doamu dikabulkan Tuhan. Kok ada yang amin? Amin. Saudara, ini semua dimulai dari sebuah kesepakatan. Kesimpulannya apa? Tanda jika kita mencintai gereja ini, kita mau hidup dalam kesepakatan. Seperti Yonatan dan pembawa senjatanya. Seperti gereja mula-mula yang sepakat sehati. Kita harus sepakat dalam hal apa? Yang pertama, sepakat dalam satu visi dan tujuan. Kata bersama saya, satu visi dan tujuan. 2, 3. Lebih keras dong. 2, 3.
Yang kedua, sepakat dalam satu kepemimpinan. Kata bersama saya, satu kepemimpinan. 2, 3. Yang ketiga, sepakat dalam satu iman dan pengajaran. 2, 3. Satu iman dan yang keempat, sepakat dalam satu kegerakan. Kata bersama saya, satu kegerakan. 2, 3. Dan lihat, kita jadi tentara-tentara Tuhan di akhir zaman. Saya mau bernubuat, dari tempat ini akan lahir banyak pengusaha-pengusaha yang sukses. Lebih meriah. Akan lahir dokter-dokter. Bukan didok tambah gemeter, bukan. Lahir hamba-hamba Tuhan besar. Lahir orang-orang tua yang bijaksana. Amin. Anak-anak muda yang radikal bagi Tuhan. Semua dimulai sepakat. Kata bersama saya. Lebih keras. Apa? Sepakat. Lebih keras. 2, 3. Sepakat. Siapa mau hidup dalam kesepakatan? Angkat tangan. I love my church. Amin. Ayo berdiri bersama-sama.